Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV. Sudah ada Rofi Jamil di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga dengan Muhammad Kolbi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Kita ke Rofi terlebih dahulu, pemirsa. Rofi, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini korban ledakan? Apakah kondisi mereka sudah mulai membaik, Kolbi? Ya, selamat siang Zeva dan juga pemirsa Garuda TV. Untuk kondisi terkini ya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Kalau dari sisi cuaca memang ini mengalami hujan dengan intensitas rendah dan juga relatif lebih gelap ya untuk langit hari ini atau mendung. Namun memang kabar baiknya hingga pagi hari ini bahwa para korban dari ledakan yang terjadi kemarin Jumat di SMA Negeri 72 Jakarta ini terus berangsur membaik. Jadi kalau kami melihat dari data yang tadi itu dipaparkan di posko, ternyata ada 3 rumah sakit yang menjadi tempat dirawatnya atau tempat ditindaklanjutinya para siswa yang menjadi korban. Jadi yang pertama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, tempat di mana saya melaporkan saat ini. Selanjutnya ada Rumah Sakit Yarsi dan juga ada Rumah Sakit Pertamina Jaya. Di mana untuk jumlah para siswa atau para korban di Rumah Sakit Cempaka Putih sendiri ini terdapat 43 pasien, di mana dari 29 pasien ini telah pulang ke rumah masing-masing dan masih terdapat 14 pasien dengan 7 diantaranya memerlukan tindakan operasi. Di mana untuk update Rumah Sakit Yarsi sendiri, dari 15 pasien terdapat 14 pasien rawat inap dan 1 pasien yang sudah kembali ke rumah. Dan rumah sakit terakhir yakni Pertamina Jaya ini terdapat awalnya 7 pasien dengan 6 pasien telah pulang ke rumah dan juga masih tersisa 1 pasien yang masih dirawat inap. Dan untuk di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sendiri, Zepa dan juga pemirsa, bahwa selain ada posko ini yang menjadi tempat pusat layanan informasi, juga terdapat posko layanan psikologis, yang mana posko layanan psikologis ini yang turut dibangun oleh kepolisian Polda Metro Jaya, bisa juga menjadi tempat untuk para siswa maupun para keluarga bisa mendapatkan pendampingan. Dan juga tadi pagi terdapat 3 siswa yang juga datang, menjadi data terbaru ini dari siswa yang baru datang karena memang mengeluhkan adanya gangguan pada pendengaran, yakni adanya dengungan pada telinganya, sehingga data yang tadi saya sebutkan jumlah pasien ini kemungkinan bisa bertambah dan juga tentunya akan terus berkurang seiring dengan kondisi pasien yang membaik. Dan selain daripada itu, bahwa Presiden Prabowo Subianto juga semalam telah menginformasikan yang melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa meminta agar bisa memprioritaskan para korban, khususnya yang menjadi korban pada kondisi ledakan yang kemarin terjadi di SMA 72 Jakarta, sehingga baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini menjadi perhatian untuk para korban dan memprioritaskan penanganan, baik itu yang mendapatkan luka terbakar, luka serpihan dari kaca maupun luka pada pendengaran. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Zeva. Baik, puluhan korban masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dari Rofi Jamil, kita bergeser ke Muhammad Kolbi yang sudah ada di lokasi kejadian. Kolbi, mungkin bisa dijelaskan situasi terkini di sana seperti apa, dan apakah sejumlah petugas di sana masih bersiaga menjaga keamanan di sekitar TKP? Ya, selamat siang Zeva dan juga pemirsa. Hari ini suasana di sekitar SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara terlihat masih dijaga oleh sejumlah petugas kepolisian dan juga dari TNI, yang mana penjagaan itu dilakukan akibat dari peristiwa ledakan yang terjadi pada Jumat kemarin yang mengakibatkan juga banyaknya korban dari peristiwa ledakan tersebut. Dan untuk situasi saat ini di situasi SMA Negeri 72 Kelapa Gading dan juga sekitarnya sudah mulai berangsur kondusif. Yang mana bisa pemirsa lihat di belakang saya, aktivitas dari warga maupun aktivitas dari para penduduk setempat sudah mulai berangsur kondusif. Yang mana namun
namun dengan demikian penyelidikan juga masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan ditemukannya dari barang bukti baru ataupun dari pihak-pihak yang terduga pelaku. Seperti yang dapat pemirsa lihat di belakang saya bahwasanya dari petugas kepolisian masih terus bersiaga di depan dan menjaga untuk tidak adanya aktivitas warga ataupun dari orang tua siswa yang ingin masuk ke sekitar sekolah. Karena berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi, sebagian dari siswa sekolah berdatangan untuk kembali atau untuk mengambil barang-barangnya yang menjadi korban pada peristiwa ledakan kemarin. Namun untuk saat ini hingga kemungkinan beberapa hari ke depan sekolah tidak dibuka dan demi keamanan dan juga demi penyelidikan, maka untuk orang tua siswa dan juga pihak-pihak korban diminta untuk menunggu agar tidak memasuki wilayah sekolah dan lainnya. Tadi pemirsa dan juga tadi saya sempat berbicara dan bertanya dengan kakak korban, salah satu dari peristiwa ledakan kemarin, di mana di situ disampaikan seperti yang pemirsa dapat lihat di klip berikut ini. Sih, alhamdulillah membaik karena dikabarkan adik saya itu kritis dari pasca operasi itu kritis dari jam 5 itu sampai jam 9 baru dikabarkan membaik sih. Pemirsa, hingga saat ini dari pihak kepolisian ataupun dari pihak TNI yang juga melakukan penyelidikan belum memberikan statement resmi dari pantauan kami di lapangan. Namun untuk beberapa waktu ke depan akan diadakannya konferensi pers dari pihak Polda Metro Jaya untuk menyampaikan hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan sejak kemarin siang. Demikian, Zeva. Baik, tentu kita nantikan update informasi langsung dari lokasi kejadian terkait penyebab ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih Kolbe untuk laporannya. Sebelumnya juga sudah ada Rofi Jamil dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat bertugas kembali teman-teman.